Pernahkah kalian berpikir bahwa kota misterius dalam serial From dulunya dihuni oleh masyarakat yang hidup normal? Namun akibat suatu kejadian, kota ini menjadi terkutuk dan mulai menjebak orang-orang yang tersesat. Hal ini semakin terkonfirmasi di musim ketiga ketika Victor mengingat percakapan Boy in White dengan Christopher yang menyatakan bahwa inti dari semua misteri adalah pengorbanan anak-anak oleh orang tua mereka. Pernyataan ini diperkuat oleh ucapan Fatima yang menyebut bahwa orang-orang di kota ini mendambakan kehidupan abadi dan akhirnya membuat perjanjian gelap yang mengorbankan anak-anak mereka. Kota ini mungkin bukan sekedar tempat, melainkan cerminan dosa masa lalu yang terus menghantui para penghuninya. Jika kita perhatikan, pakaian yang dikenakan para monster dalam serial From tampaknya berasal dari era 1920-an, sebuah periode kelam dalam sejarah Amerika yang juga mencatat peristiwa mengerikan saat para orang tua karena tekanan di masa depresi sampai menjual atau mengorbankan anak-anak mereka. Menariknya, sejarah ini mungkin terhubung dengan tema serial From. Apakah mungkin kisah ini diadaptasi dari kejadian nyata atau ada kaitannya dengan Moloch, dewa kuno yang dikenal dalam mitologi sebagai penerima korban anak-anak dari orang tua mereka? Lalu bagaimana dengan penglihatan Jed? Dalam penglihatannya, ia menyaksikan tentara perang saudara dan sosok pria yang terpaku di hutan sambil meminum darah. Apakah semua ini saling berhubungan, menyiratkan kota misterius ini memiliki sejarah kelam yang jauh melampaui era modern? Mungkin kota ini adalah hasil perpaduan sejarah tragis, mitos kuno, dan kutukan yang terus menghantui. Mari kita kupas petunjuk demi petunjuk dan menggali lebih dalam tentang sejarah kota terkutuk ini melalui konten berikut. Pastikan kalian menyimak sampai akhir, karena setiap petunjuk memiliki perannya masing-masing dalam mengungkap misteri. Kota Fromville dalam serial From memang terlihat seperti kota yang pernah dihuni oleh masyarakat normal. Adanya rumah-rumah penduduk, kolam renang, restoran, dan bangunan lainnya menunjukkan bahwa kota ini dulunya mungkin merupakan tempat seperti kota lain pada masanya. Melalui arsitektur bangunan dan pakaian yang dikenakan para monster, ada indikasi bahwa kota ini berada pada era sekitar tahun 1920-an. Masa modern dengan perkembangan masyarakat yang lebih maju. Tahun 1920-an adalah periode yang sering dihubungkan dengan kemajuan pesat, tetapi juga konflik budaya dan sosial. Dengan latar seperti itu, kota Fromville mungkin menggambarkan tempat yang awalnya harmonis, hingga akhirnya terjadi tragedi atau peristiwa misterius yang mengubahnya menjadi kota terkutuk. Serial ini menyiratkan bahwa sejarah kelam kota tersebut terhubung dengan keputusan fatal para penghuninya di masa lalu. Musim ketiga From memberikan petunjuk penting tentang asal-usul para monster melalui pengungkapan Victor dan Fatima. Mereka menyebut bahwa penduduk kota itu dulunya manusia normal yang berubah menjadi monster setelah mengorbankan anak-anak mereka dalam ritual demi mendapatkan keabadian. Bukti keabadian mereka terlihat dari kemampuan mereka untuk hidup kembali, bahkan melalui kelahiran dari tubuh manusia, meskipun sebelumnya mereka telah terbunuh. Ada kemungkinan para penduduk terlibat perjanjian dengan sosok pria berbaju kuning yang muncul di akhir episode musim ketiga. Dalam teori sebelumnya, kita berteori bahwa pria ini merupakan penggambaran dari figur seperti Judas Iskariot atau The King in Yellow, berdasarkan simbolisme warna kuning. Konten pembahasan sebelumnya Mimin taruh di akhir video. Namun ada sosok mitologi lainnya, yaitu Moloch, dewa yang disebut dalam Alkitab sebagai penerima persembahan berupa korban anak-anak. Moloch dikenal sebagai dewa yang dipuja oleh bangsa Amon, Fenisia, dengan praktik pengorbanan anak yang dikutuk keras dalam teks keagamaan. Kota Fromville dalam serial From sepertinya tidak hanya menjadi tempat berkumpulnya monster-monster malam hari,
tetapi juga semacam ruang anomali yang menembus batas ruang dan waktu. Jed mengalami penglihatan tentara perang saudara Amerika yang mengerikan, dengan mayat-mayat tergantung di pohon, memperlihatkan jejak kelam sejarah yang mungkin terkait dengan trauma Eloise, adik Victor. Lukisan Ibu Victor tentang tentara menunjukkan bahwa konflik ini mungkin sudah lama menjadi bagian dari narasi kota tersebut. Perang Saudara Amerika yang dimulai pada tahun 1861 berpusat pada perselisihan tentang perbudakan, dengan negara-negara bagian yang terbagi antara pendukung dan penentang perbudakan. Menariknya, Boyd sebagai karakter utama berkulit hitam tampak memiliki hubungan simbolis dengan tema perbudakan. Dan Boyd beberapa kali dibiarkan tetap hidup oleh monster, meski berhadapan langsung dengan mereka yang biasanya tidak akan membiarkan manusia lolos dari kebrutalan. Penemuan batu pelindung di gua juga seolah memberikan Boyd peran kunci dalam sejarah kota yang kompleks. Apakah semua ini terhubung dengan perjuangan historis dan budaya perbudakan di Amerika? Pria yang terlihat oleh Jed terpaku di pohon dan meminum darah dari tengkorak dalam serial From bisa melambangkan ritual kuno yang mengerikan, menyiratkan bahwa tempat tersebut memiliki sejarah yang jauh lebih tua dari keberadaan para monster. Pakaian yang dikenakan oleh pria ini mungkin mengindikasikan bahwa ia berasal dari abad atau tahun yang berbeda. Ini membuka kemungkinan bahwa Fromville dulunya adalah tempat dengan tradisi atau praktik magis yang kuat, mungkin yang melibatkan pengorbanan atau ritual untuk tujuan tertentu. Pondok-pondok yang terbengkalai dan patung-patung yang ditemukan oleh Kenny dan Jim di musim ketiga bisa jadi berhubungan dengan sejarah gelap tempat tersebut, mengingat adanya tumbuhan subur meskipun di musim dingin dan ikan yang hidup di sungai. Ini dapat mengarah pada hubungan dengan ritual kesuburan. Dalam banyak kebudayaan kuno, praktik magis yang berhubungan dengan kesuburan seringkali melibatkan persembahan atau darah sebagai bagian dari upacara untuk meningkatkan hasil bumi atau mempengaruhi elemen alam. Oleh karena itu, pria yang meminum darah ini mungkin menjadi simbol dari upacara kuno. Serial From tampaknya terinspirasi dari berbagai elemen sejarah kelam, termasuk peristiwa masa depresi besar yang dimulai pada tahun 1929 di Amerika Serikat. Masa ini ditandai dengan tingkat kemiskinan yang meluas, kebangkrutan massal, dan kondisi sosial yang sangat memprihatinkan. Salah satu aspek tergelap dari periode ini adalah kasus orang tua yang menjual anak-anak mereka karena tekanan ekonomi ekstrim. Anak-anak tersebut seringkali dijual untuk diadopsi, dijadikan pekerja paksa, atau bahkan sebagai bentuk eksploitasi lainnya. Kejadian ini mencerminkan tema pengorbanan anak yang muncul di From, di mana orang tua mengorbankan anak-anak mereka demi tujuan tertentu, seperti mencari keabadian, mirip dengan nasib anak-anak yang dijual pada masa depresi. Pengorbanan ini juga menunjukkan bagaimana anak-anak kehilangan masa depan mereka karena keputusan kelam orang dewasa. Anak-anak yang dijual pada masa itu seringkali menghadapi kekerasan, eksploitasi, dan bahkan pelecehan seksual. Judul From dalam serial ini memang menarik dan mengundang rasa penasaran, terutama karena kesederhanaannya yang bertentangan dengan kompleksitas cerita yang disuguhkan. Pemilihan judul ini mungkin memiliki makna yang dalam, yang terungkap seiring berjalannya cerita. Salah satu alasan mengapa From dipilih bisa jadi karena sifatnya yang universal dan misterius. Kata ini bisa merujuk pada banyak hal seperti dari mana, berasal dari, atau bahkan perjalanan dari satu tempat ke tempat lain. Hal ini mungkin mencerminkan konsep utama serial ini, yaitu perjalanan dan ketidakpastian. Sederhana namun penuh dengan kemungkinan makna. Judul ini membuat From menjadi serial yang berbeda dari yang lain, yang lebih mengandalkan daya tarik cerita dan misterinya daripada sekedar memikat dengan judul yang terdengar spektakuler. Ini menambah nilai dari serial tersebut,
memberi kesan bahwa ada sesuatu yang jauh lebih dalam dari yang tampak di permukaan. Menariknya, jika kita melihat arti kata from dalam bahasa Jerman dan Swedia yang berarti saleh, kita dapat menarik paralel yang menarik dengan tema serial ini. Salah satu interpretasi yang bisa dikaitkan adalah kemungkinan bahwa kota From dulunya dihuni oleh orang-orang atau seseorang yang sangat saleh atau taat beragama. Namun seperti yang terjadi dalam banyak cerita mitologi dan agama-agama samawi, seperti kisah iblis yang dulunya sosok yang saleh sebelum membangkang kepada Tuhan. Seseorang yang dulu sangat taat dan soleh bisa saja jatuh dalam dosa atau keinginan yang gelap, yang akhirnya mengubah mereka menjadi entitas jahat. Kisah iblis yang membangkang karena menolak sujud kepada Adam bisa saja menjadi metafora dari apa yang terjadi di kota tersebut, di mana akhirnya iblis diusir dan dikutuk, kemudian menjadi cobaan bagi umat manusia yang selalu berupaya menyesatkan mereka dari jalan yang benar. Jika from dalam seri ini merujuk pada arti kata soleh dari bahasa Jerman dan Swedia, maka kisahnya sejalan dengan entitas yang melakukan perjanjian dengan manusia, mengubah mereka menjadi makhluk abadi dan bermain-main dengan orang-orang yang terjebak di sana. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian memiliki teori dan pendapat lain? Tulis di kolom komentar ya.